Bangunan dan fasilitas. Secara prinsip, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain konstruksi dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Secara umum, letak bangunan hendaklah sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran dari lingkungan sekelilingnya, seperti pencemaran dari udara, tanah, dan air, serta dari kegiatan industri lain yang berdekatan. Apabila letak bangunan tidak sesuai, hendaklah diambil tindakan pencegahan yang efektif terhadap pencemaran tersebut. Bangunan dan fasilitas hendaklah didesain, dikonstruksi, dilengkapi, dan dirawat sedemikian rupa agar terhindar dari pengaruh cuaca, banjir, rembesan dari tanah, serta masuk dan bersarangnya hewan pengerat atau binatang lain. Bangunan dan fasilitas harus dirawat dalam kondisi yang bersih dan rapi, serta ditinjau secara teratur dan diperbaiki di mana perlu. Perbaikan serta perawatan bangunan dan fasilitas hendaklah dilakukan secara hati-hati agar kegiatan tersebut tidak mempengaruhi mutu dari obat. Tenaga listrik, lampu penerangan, suhu, kelembapan, dan ventilasi hendaklah tepat agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Desain dan tata letak ruang hendaklah memastikan kompatibilitas dengan kegiatan produksi lain yang dilakukan di dalam sarana yang sama atau sarana yang berdampingan, serta pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personil dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses. Tindakan pencegahan hendaklah diambil untuk mencegah personil yang tidak berkepentingan masuk. Area produksi, area penyimpanan, dan area pengawasan mutu tidak boleh digunakan sebagai jalur lalu lintas bagi personil yang tidak bekerja di area tersebut. Kegiatan di bawah ini hendaklah dilakukan di area yang ditentukan, yaitu penerimaan bahan, karantina barang masuk, penyimpanan bahan awal dan bahan pengemas, penimbangan dan penyerahan bahan atau produk, pengelolaan, pencucian peralatan, penyimpanan peralatan, penyimpanan produk ruahan, pengemasan, karantina produk jadi sebelum memperoleh kelulusan akhir, pengiriman produk, dan laboratorium pengawasan mutu. Area penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan dan area produksi. Untuk memperkecil risiko bahaya medis yang serius akibat kejadian pencemaran silang, suatu sarana khusus dan syarat konten harus disediakan untuk produksi obat tertentu, seperti produk yang menimbulkan sensitivitas tinggi, misal golongan penisilin, atau preparat biologis, misal mikroorganisme hidup. Produk lain seperti antibiotik tertentu, hormon tertentu, misal hormon seks, sitotoksika tertentu, produk mengandung bahan aktif tertentu, berpotensi tinggi, dan produk non-obat hendaklah diproduksi di bangunan terpisah. Dalam kasus pengecualian, bagi produk tersebut di atas, prinsip memproduksi batch produk secara campaign di dalam fasilitas yang sama dapat dibenarkan asal telah mengambil tindakan pencegahan yang spesifik dan validasi yang diperlukan telah dilakukan. Pembuatan produk yang diklasifikasikan sebagai racun seperti pestisida dan herbisida tidak boleh dibuat di fasilitas pembuatan produk obat. Tata letak ruang produksi dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan antara satu ruangan dengan ruangan lain
mengikuti urutan terhadap produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan, mencegah kesesakan dan ketidakteraturan, dan memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif terlaksana. Luas area kerja dan area penyimpanan bahan atau produk yang sedang dalam proses hendaklah memadai untuk memungkinkan penempatan peralatan dan bahan secara teratur dan sesuai dengan alur proses, sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya kekeliruan antara produk obat atau komponen obat yang berbeda, mencegah pencemaran silang dan memperkecil risiko terlewat atau salah melaksanakan tahapan produksi atau pengawasan. Selanjutnya, permukaan dinding, lantai, dan langit-langit bagian dalam ruangan di mana terdapat bahan baku dan bahan pengemas primer. Produk antara atau produk ruahan yang terpapar ke lingkungan hendaklah halus, bebas retak dan sambungan terbuka, tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan pelaksanaan pembersihan. Bila perlu, disinfeksi yang mudah dan efektif. Konstruksi lantai di area pengolahan hendaklah dibuat dari bahan kedap air, permukaannya rata dan memungkinkan pembersihan yang cepat dan efisien apabila terjadi tumpahan bahan. Sudut antara dinding dan lantai di area pengolahan hendaklah berbentuk lengkungan. Pipa, fitting lampu, titik ventilasi, dan instalasi sarana penunjang lain hendaklah didesain dan dipasang sedemikian rupa untuk menghindarkan pembentukan seruk yang sulit dibersihkan. Untuk kepentingan perawatan, sedapat mungkin instalasi sarana penunjang seperti ini hendaklah dapat diakses dari luar area pengolahan. Pipa yang terpasang di dalam ruangan tidak boleh menempel pada dinding, tetapi digantungkan dengan menggunakan siku-siku pada jarak cukup untuk memudahkan pembersihan menyeluruh. Pemasangan rangka atap, pipa dan saluran udara di dalam ruangan hendaklah dihindarkan. Apabila tidak terhindarkan, maka prosedur dan jadwal pembersihan instalasi tersebut hendaklah dibuat dan diikuti. Lubang udara masuk dan keluar serta pipa-pipa dan salurannya hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran terhadap produk. Area produksi hendaklah diventilasi secara efektif dengan menggunakan sistem pengendali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mencegah pencemaran silang, pengendali suhu, dan bila perlu pengendali kelembaban udara sesuai kebutuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan dan dampaknya terhadap lingkungan luar pabrik. Area produksi hendaklah dipantau secara teratur baik selama ada maupun tidak ada kegiatan produksi untuk memastikan pemenuhan terhadap spesifikasi yang dirancang sebelumnya. Saluran pembuangan air hendaklah cukup besar, didesain dan dilengkapi bak kontrol untuk mencegah alir balik. Sedapat mungkin saluran terbuka dicegah, tetapi bila perlu hendaklah dangkal untuk memudahkan pembersihan dan disinfeksi. Klasifikasi kebersihan ruang pembuatan obat. Tingkat kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat hendaklah diklasifikasikan sesuai dengan jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan sesuai tabel di bawah ini. Ruangan lain yang tidak diklasifikasikan sesuai ketentuan di atas hendaklah dilindungi sesuai tingkat perlindungan yang diperlukan. Dengan catatan, kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Persyaratan lain untuk pembuatan produk steril dirangkum pada Aneks 1 pembuatan produk steril. Area di mana dilakukan kegiatan yang menimbulkan debu, misalnya pada saat pengambilan sampel, penimbangan bahan atau produk, pencampuran dan pengolahan bahan atau produk, pengemasan produk kering, memerlukan sarana penunjang khusus untuk mencegah pencemaran silang dan memudahkan pembersihan. Fasilitas pengemasan produk obat hendaklah didesain spesifik dan ditata sedemikian rupa untuk mencegah kecampur bauran atau pencemaran silang. Area produksi hendaklah mendapat penerangan yang memadai, terutama
pertama, di mana pengawasan visual dilakukan pada saat proses berjalan. Pengawasan selama proses dapat dilakukan di dalam area produksi sepanjang kegiatan tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap produksi obat. Pintu area produksi yang berhubungan langsung ke lingkungan luar seperti pintu bahaya kebakaran hendaklah ditutup rapat. Pintu tersebut hendaklah diamankan sedemikian rupa hingga hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat sebagai pintu keluar. Pintu di dalam area produksi yang berfungsi sebagai barrier terhadap pencemaran silang hendaklah selalu ditutup apabila sedang tidak digunakan. Area penyimpanan hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk seperti bahan awal dan bahan pengemas, produk antara, produk ruahan dan produk jadi, produk dalam status karantina, produk yang telah diluluskan, produk yang ditolak, produk yang dikembalikan atau produk yang ditarik dari peredaran. Didesain atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, terutama area tersebut hendaklah bersih, kering dan mendapat penerangan yang cukup serta dipelihara dalam batas suhu yang ditetapkan. Memberikan perlindungan bahan dan produk terhadap cuaca, area penerimaan hendaklah didesain dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk kebutuhan pembersihan wadah barang bila perlu sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan. Disediakan area terpisah dengan lingkungan yang terkendali untuk pengambilan sampel bahan awal. Apabila kegiatan tersebut dilakukan di area penyimpanan, maka pengambilan sampel hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran atau pencemaran silang. Prosedur pembersihan yang memadai bagi ruang pengambilan sampel hendaklah tersedia. Area penyimpanan. Apabila kondisi penyimpanan khusus, misal suhu, kelembapan, dibutuhkan kondisi tersebut, hendaklah disiapkan, dikendalikan, dipantau, dan dicatat di mana diperlukan. Apabila status karantina dipastikan dengan cara penyimpanan di area terpisah, maka area tersebut hendaklah diberi penandaan yang jelas dan akses ke area tersebut terbatas bagi personel yang berwenang. Sistem lain untuk menggantikan sistem karantina barang secara fisik hendaklah memberi pengamanan yang setara. Area terpisah dan terkunci hendaklah disediakan untuk penyimpanan bahan dan produk yang ditolak atau yang ditarik kembali atau yang dikembalikan. Bahan aktif berpotensi tinggi dan bahan radioaktif, narkotik, obat berbahaya lain, dan zat atau bahan yang mengandung resiko tinggi terhadap penyalahgunaan, kebakaran, atau ledakan hendaklah disimpan di area yang terjamin keamanannya. Obat narkotik dan obat berbahaya lain hendaklah disimpan di tempat terkunci. Bahan pengemas cetakan merupakan bahan yang kritis karena menyatakan kebenaran produk menurut penandaannya. Perhatian khusus hendaklah diberikan dalam penyimpanan bahan ini agar terjamin keamanannya. Bahan label hendaklah disimpan dan di tempat terkunci. Selanjutnya, area pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah dari produk. Area pengujian diantaranya biologi, mikrobiologi, dan radioisotop hendaklah dipisahkan satu dengan yang lainnya. Didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dengan melihat luas ruangan memadai untuk mencegah pencampuran, bauran, dan pencemaran silang. Hendaklah disediakan tempat penyimpanan dengan luas yang memadai untuk sampel, baku pembanding, atau bila perlu dengan kondisi suhu terkendali, pelarut, reaksi, dan catatan. Suatu ruangan yang terpisah mungkin diperlukan untuk memberi perlindungan instrumen terhadap gangguan listrik, getaran, kelembapan yang berlebihan, dan gangguan lainnya, atau bila perlu untuk mengisolasi instrumen. Didesain laboratorium memerhatikan kesesuaian bahan konstruksi yang dipakai, ventilasi, dan pencegahan terhadap asap. Pasokan udara ke laboratorium hendaklah dipisahkan dari pasokan ke area produksi. Hendaklah dipasang unit pengendali udara yang terpisah untuk masing-masing laboratorium biologi, mikrobiologi, dan radioisotop.
Selanjutnya, sarana pendukung. Sependapat mungkin, letak bengkel perbaikan dan perawatan peralatan terpisah dari area produksi. Apabila suku cadang, aksesoris mesin dan perkakas bengkel disimpan di area produksi, hendaklah disediakan ruangan atau lemari khusus untuk penyimpanan alat tersebut. Sarana untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri dan toilet hendaklah disediakan dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses. Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Ruang ganti pakaian hendaklah berhubungan langsung dengan area produksi namun letaknya terpisah. Ruangan istirahat dan kantin hendaklah dipisah dari area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Sarana pemeliharaan hewan hendaklah diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dilengkapi pintu masuk terpisah atau akses hewan, serta unit pengendalian udara yang terpisah. Terima kasih.